Hai Hajigeners, untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email ramai.cigana@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke Karetsu, langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Dea. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Abdi ti Sukabumi kepada Amin. Kang Sarip. Amin. Punten pangninggalkeun nenek abdi saurna gaduh kajayaan angin. Oke. Tos ngadamel landong. Tos dipiceun cenah kejayaan anak. Tapi nenek abdi teh masih suka berperilaku aneh. Masih sok amuk-amukan, paminuju amuk-amukan teh tanagana teh sok ageng. Padahal mah tos nini. Tos ngadamel landong ka mana-mana teu ngaruh da saurna ajianana teu hilap-hilap. Apa benar ieu teh Kang Sarip kinten-kinten kedah kumaha? Oke. Punya ajian ya. Iya, Iya. jadi ya boleh jelasin. Jadi gimana, suka marah-marah dan kekuatannya tuh kayak bukan nenek-nenek gitu. Iya. Iya. Apakah betul? Padahal udah diobatin, katanya udah dibuang si ajian kekuatan yang ada dalam dirinya teh gitu, tapi Oke. masih Iya, gitu. dan ini sosok neneknya ya. Sosok orangnya gitu ya. Iya. Lagi embung, jangan datang bulan. Oh, udah nenek banget ya, buyut ini mah. Iya. Gini, tapi kurang jelas sih ya dari Ya. pinggir ya. Cuma udah kebaca dah. Oh. Udah iya. kelihatan ya. Angin, kejayaan angin, apa tuh Kang? Kejayaan angin. Ini tuh salah satu ajian mungkin kalau di spiritual namanya Saipi Bayu ya. Jadi ilmu Saipi ini ilmu tingkatan tinggi. Ada Saipi Bayu, Saipi Banyu, Saipi api gitu ya. Banyak. Avatar. Ya kayak gitu. Biar lebih Elemen. jelas penonton itu. Iya, aku juga elemen. bener. Jadi ketika dia kalau misalkan orang mempunyai sapi api misalkan ya, dia itu kalau misalkan nanam pohon nggak akan jadi karena akan hangus terus. Itu tapi untuk pukulan, untuk hepretan gitu ya, dia itu bakal membekas kayak orang terbakar kayak gitu-gitulah ajian-ajian zaman dulu. Oh iya iya. Oke. Mungkin si ibunya ini lahir di zaman-zaman dimana penjajahan gitu ya dulu, sehingga orang tuanya itu menitipkan ajian-ajian seperti ini. Oke. Yang mau ditanyakan mungkin harus dibuangnya gimana gitu ya. Nah dibuangnya ini bisa dengan ruqyah. Kemana-mana katanya udah bikin obat, ya carilah spiritual yang mungkin paham dan sanggup aja ya, karena ada beberapa tingkatan juga yang tidak sanggup untuk mengeluarkan ajian seperti ini. Karena ajian seperti ini maaf, ketika dipuasa ditirakat terus diwiridkan itu akan menjadi kulit jadi daging, ini akan sulit untuk dibuang. Beda dengan susuk ya. Oke. Susuk itu ketika dibuka udah gitu selesai. Tapi kalau yang seperti ini harus bertahap, harus diruqyahnya benar-benar supaya ajiannya juga keluar. Apalagi si ibunya ini kalau sudah pikun yang paling sulit. Oh, nah itu. Betul, gitu. Benar. Ketika sudah pikun ditanya mau dikeluarin nggak? Nah kalau ridho dia dikeluarin, ya itu bisa. Tapi kalau dia tidak ridho, ya itu PR spiritualnya harus mencabut paksa. Karena kasihan udah tua gitu. Oh, kalau angin buat apa Kang? Banyak sih Kang, ada yang buat ajian tenaga dalam tuh. Jadi orang jarak jauh tuh bisa dengan kita ginian, dia bisa terpental gitu. Oke. Kekuatannya teh. Ya jeblak lah kalau misalkan orang tua dulu tuh jeblak gitu. Bulan. Bukan kentutnya yang sakti ya. Lu masih pikirannya kemana-mana tuh. Ya kayak memanipulasi angin untuk itulah. Kayak eng mungkin ya. Ya, nah, saya Kadinya mana? betul. Avatar memang dah, cuman Nyambung ya? Nyambung. Ya, yang bikin kartun Avatar juga itu terinspirasi dari kitab-kitab terdahulu untuk bela diri gitu ya, perolah napas kayak gitu-gitu sama Iya. ada. Itu kan dari Jepang, film itu kan dari Indonesia sebetulnya kitabnya. Iya, itu benar. ada hubungannya sih sangkut pautnya dengan nenek moyang kita terdahulu ya. Sepi geni tuh, Sepi geni ya. sepi angin teh, sepi bayu, sepi air, sepi banyu gitu. Oke. Air dengan api nah hercai ini. Aku tuh suka bercanda ya di sosmed. Ini dari Muhammad Dafa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saudara saya kerasukan mulu, katanya banyak makhluk astral yang mengincar dia. Dia kenal orang dari Cirebon baru beberapa hari, tapi yang melindungi saudara saya bilang katanya mau disantet. Oke. Siapanya? Yang, Saudaranya. Yang kerasukan terus Yang katanya. Abah emang kemarin juga itu lagi kerja ada sama yang udah mati. Ya udah mati kan nggak bisa apa ya? Apa ya? Cuma main ke sana. Iya emang bodoh orang kayak gitu teh. Kalau yang minta ke orang udah mati bodoh. Cuma di rumah sih enggak, cuma takutnya gitu. Di sini itu dadanya besar ya. Iya. Aku kayak dia kecil. Gitu. Bisa
sana tuh kecil-kecil dari anjaman bae lama buat beli anu ku eta teh. Anu ku kutang yang jika kemben. Zaman bae. Jika kemben. Mana yang nanti baju nanti sama jadi itu. Tadi. Belum bahas BH. Enak nggak pakai baju gitu? Raja. Apa? Pakai baju gitu enak? Nyaman nih ya. Nyaman tapi aku udah suka kalau kemarin kamu pakai baju yang begini loh. Gak suka gelai. Aku nggak apa-apa ya, soalnya aku nggak kelihatan nih. Cuma apa ya? Cuma Itu teh kesurupan. Itu kerasukan, dia lagi kerasukan. Tapi matanya kebuka gitu. Heeh. Nggak tahu cuma bohong. Itu apa ya? Iya. Itu apa ya? Apa ya? Iya kayak gak suka gelai. Kayak emang kerasukan tuh emang bercanda ya Pan, karena kok bantalnya kebuka, terus gak ada capek-capeknya gitu kerasukannya, Ya. terus tektokan gitu, Tapi dia ngomong, aku mah nggak apa-apa pakai yang seksi, soalnya aku mah nggak kelihatan. Ya. sosoknya gitu ya. Heeh. Itu kok dadanya besar-besar gitu ya? Heeh. Oh, Di sini mah dadanya besar-besar. Emang kalau di sana gimana aja? lebih besar katanya, karena punya bebek gombel tuh. Istighfar. Ya ini baru beberapa hari karena ketemu orang Cirebon katanya. Katanya mau disantet. Ya. Masih bocil padahal mah. Ya, kecil ya? gadis remaja gadis. gitulah ya. Sih. Ya gak tau sih. Belum terlalu dewasa lah maksud aku tuh ya gitu. Kumaha tuh? Ini kalau dibilang ada makhluk asal ada ya, tapi berawal dari tekanan nih. Berawal dari tekanan dan dia merasa dirinya capek, ada asal yang masuk, dia tektokan sehingga untuk kesurupannya aja santai. Dia membiarkan asal ini merasuk dan dianya itu istirahat gitu, jadi udah lelah dengan keadaan mungkin atau dengan sesuatu yang mungkin saya tidak tahu nih tekanannya apa gitu. Iya. Dan ini betul kalau saya perhatikan ada asal yang merasuk tapi dipersilahkan oleh si ibunya ini. Ibu teteh sih ini. Teteh lah. Teteh lah ya. Nah si tetehnya ini dia mempersilahkan, nah si tetehnya ini pun mendengar sebetulnya dan dia juga ingat badannya digerakkan gitu. Oh sosoknya sosok apa sih Bang? Cewek kuntilanak? Kalau saya lihat ini sosoknya kayak dayang ya. Dayang? Iya kayak dayang dengan pakaian kerajaan gitu. San seksi itunya. Iya. Itunya juga diginiin tahu nggak sama dia? Oh, dayang. Tapi kalau santet gak ya bukannya? Ini bukan sih. Bukan ya. Bukan. Kemungkinan ya ketika mungkin yang nggak tahu ya persepsi bakal banyak. Dia ketemu orang Cirebon ini apakah dengan cinta gitu terus ada masalah dengan percintaan sehingga dia kena mental kayak gitu-gitu. Nah ini tuh kalau dari segi psikologis bisa dibilang kepribadian ganda tuh. Nah itu, dia kayak lost control saat dia nggak bisa mengontrol dirinya, dia jadi orang lain. Betul. Ini Kayak malah membahas apa ya tadi? Kemben ya, BH gitu. Dada. Betul. Saya kepikiran dulu itu Cleopatra pakai dalamannya kayak gimana? Bikinnya gimana ya? Pasti dari emas. Wah, tuas. sutra sih kayaknya. Iya. Sutra ya. Bisa. Pikiran dia itu Ya mah. bentuknya gimana sih? Apakah kayak zaman sekarang gitu Coba kan? ditarik kan, bisa nggak itu Cleopatra? Sebagai mustika. Memang ada. Oh ada tuh. Ada. Terus masalah alat kontrasepsi ya maaf ya, kayak pelindung gitu. Emang dari zaman kerajaan Romawi ada. Bentuknya Kayak kaos kaki gitu. gede berarti. Kayak kaos kaki ya kayak lap gitu. Oh, Nggak gede sih ya sama kayak kaos kaki kain. ya berarti gede. Iya. Apanya? Kaos kaki mah berarti gede, kaos kaki bayi. Kayak kaos kaki. Kayak. Tapi dibikin untuk itu pada zamannya sehingga di museumnya sekarang ada tuh di Museum Romawi ya alat kontrasepsi. Wow. Zaman iya. kerajaan memang ada. Kayaknya dari Herdi Apriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes. Rampes. Halo Karet Sukafani dan juga Kang Sari. Halo. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan urusan dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah berkah selamat pokoknya. Iya amin. Amin. Maaf ini saya dapat video dari TikTok. Ini real gak sih siang hari begini bisa ngajirim? Mohon penjelasannya Kang Sarip. Ngajirim. What is ngajirim? Ngajirim itu jadi membentuk ya, kelihatan jelas gitu. Iya. Berani-beraninya manusia, kau datang sini. Apa kau mau aku makan manusia? Prabu Wijaya, jangan kau ampun aku.
nonton film Indosiar ya. Ya. Bener. Iya, ini katanya Mas Probo mencoba berkomunikasi dengan sosok raksasa penguasa Gunung Salak katanya. Ya. Apakah emang betul visualisasi dari sosok di sana mungkin ya Van ya? Apa benar gitu? Bisa setinggi ini gitu kan? Nah, Ya. Apakah bisa ngajirin siang hari kayak gini katanya ya? Gimana tuh Kang? Kalau untuk jelas seperti ini nyaris 80% enggak ya. Enggak. Oke. Tapi 20%-nya pasti ada lah gitu. Oke. Cuman ini kan bilang di Gunung Salak. Saya pernah ke sana dan mungkin untuk raksasa seperti ini saya pernah melihat. Itu pun malam hari dan itu pun jin gitu. Jadi bukan makhluk yang mungkin kayak Yeti atau King Kong gitu, bukan, tapi memang jin. Saya itu masih di kakinya Gunung Salak, belum naik gitu ya. Itu sudah menemukan jin seperti ini, apalagi nanti kalau ke atasnya gitu. benar-benar di puncak gitu. Benar-benar di puncak, dan mungkin ini visualisasi saja, dan ya kurang lebihnya Sama. gedenya sama lah kayak gini. Gede, tinggi kayak pohon kelapa gitu. Berarti betul ya visualisasinya bisa aja ya. Bisa terjadi. Ini dari Laga Bin. Oke. Assalamualaikum Kak Pani, Karetsu, dan Kang Sarif. Kebesaran. Saya Laga dari Purwokerto, penonton setia Rami Jigana. Thank you. Saya ada video saya dan teman-teman band saya saat sedang latihan di tempat latihan kami. Awalnya saya niat merekam untuk dokumentasi aja. Tetapi setelah selesai latihan, kami melihat salah satu video kami ada beberapa penampakan, tepatnya seperti bayangan hitam yang berkali-kali seliweran di belakang saya. Video ini kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu dan ini hanya potongannya aja. Sebenarnya di full videonya udah saya cek penampakannya ada sekitar 12 kali. Kira-kira itu apa? Sekedar info bahwa lokasi studio ada di sebelah RS dan tempatnya memang di sekelilingi pepohonan bambu dan pemancingan. Video diambil jam 5.15 sore menjelang maghrib, kondisi gerimis. Terima kasih, sukses selalu. Si kakaknya masih ingat waktu itu lagi gerimis. Udah Ya, lama kan? sedetail itu ya. Iya. Bagus ingatannya. Dua kali ya. 2 kali ya. Ada 3. Barusan? ada lagi. Iya. Sedikit. Oke. Titik-titik gitu. Ini nyampe 12 kali katanya ya. Tapi kalau misalkan bisa dilihat apakah emang kameranya gitu kondisi pencahayaannya kurang, jadi dia tuh mencoba untuk efeknya tuh mencoba gitu ya untuk memutihkan gitu atau gimana ya? Sensornya mungkin ya. Atau emang ngebug aja gak sih? Atau emang ada aura-aura gimana gitu ya. Ada kasih ya. Tapi kalau aura yang aku lihat mah, kalau cowok bisa bernyanyi dan bermain alat musik ini udahlah Keren ya. keren aja gitu. Kayak ya gitulah pokoknya. Kayak apa kayak Ariel. Boleh diputar terus aja nggak apa-apa. Kayaknya satu kan ya, kayak api. Terus kayak asap tadi ya, hitam. Iya. Mana sih? Nah itu, Itu mah jelas pisan. ngeblur gak sih atau emang Itu teh ngeblur dari si AA belakang, iya ngebug kata aku juga. ini ya mau ngambil atau ada aura-aura kodamnya mungkin. Nah, Takutnya Kadang-kadang karena di musim sekarang tuh ya. awan hitam. Karena kan elektronik kalau misalkan kena gelombang-gelombang itu Ya. jadi error gitu. Nah, gimana nih Kang? Ini kalau saya perhatikan, saya juga beberapa kali di ruangan studio ya yang mungkin alat-alat musik gitu. Jadi alat musik ini apalagi yang kayak jazznya gitu ya, itu mengeluarkan gelombang ultrasonik. Jadi sehingga ke kamera itu banyak yang ya ngebug gitu. Jadi ketika jazz kerut gitu kan, kayak ada ultrasoniknya gitu loh. Nah jadi kalau saya perhatikan ini nggak ada astral, ya mungkin efek itu aja. Cuman kalau dari yang asap kayak green screen ya. Kalau yang asap mah, cuman kalau yang lainnya ya positifnya mungkin ini kena ultrasonik dari alat musik aja Iya sih. iya gitu. Ngebug. Oke. Karena ruangan tertutup tuh ada HP ya kayak gitu. Cahaya juga kurang kan? Betul. Kurang itu kan banyak suara-suara gelombang-gelombang punya. Kayak gitu.
ngulik bak gitu. Ini dari Jaki. Assalamualaikum Kak Pani Karetsu juga Kang Syari. Waalaikumsalam. Kak, ini saya ada video dari Instagram. Apa benar ini suara astral yang ikut nangis atau suara manusia? Oke. Salam dari Depok. Dia diem. Neng, mata bola gitu Neng. Nangisnya di toilet cewek ya mungkin. Iya. Iya, mungkin dia mau estetik jadi rekam gitu nangis di WC gitu. Enggak, dia mau bikin konten bahwa aku udah se-effort ini, udah sampai di sini, tapi aku masih, Oh gitu iya, lah. gitu. Meren. Tapi ada yang ngikutin ya? Iya. Iya sih. Iya sih. Dan juga jadi nggak jadi nangisnya ya? Iya, jadi mencoba berpikir logis, tar dulu gitu Padahalnya kan. apaan nih gitu. Heeh. Berarti ada yang lebih berat gitu cobaannya daripada si kakak Iya. ini ya? Ember. Si hantu ini dia. Gimana nih? Apakah si hantunya emang depresi? Iya. Galau juga? Dari video ini jadi ada hikmahnya ya. Ketika kita sedih, teman-teman mana nggak ada, yang ada cuma setan. Iya. Makasih setan. Iya, yang ikut menangisi Menangisi, ya. kesedihan kita Iya ya. betul. Oke, saya pastikan ini astral. Ini tercipta karena mungkin si tetehnya sedang galau ya kayak gitu. Orang yang pikirannya kemana-mana pasti asal dekat. Karena mereka tahu dengan aura manusia nih. Makanya ada orang kayak yang borangan tuh apa ya? Penakut ya. Iya. Orang penakut itu asal tahu. Karena itu ada aura-aura penakut ya gitu-gitu. Nah mungkin si tetehnya ini auranya sedang galau seperti itu. Terus didatangi, nantinya dibisiki biasanya. Aduh jangan. Kayak gitu-gitulah. Ikut aku aja katanya ya. Heeh. Come with me. Kayak gitu. Berikutnya ini ada yang kesurupan di India, tapi kalau kesurupan itu kan pasrah ya, jadi kekuatannya bisa gede atau gimana. Tapi kalau ini dia kesurupan dikasih jeruk nipis, tapi malah dimuntahin. Apakah emang asli kesurupan atau emang pura-pura gitu ya kan? Ya? Aku jadi curiga. Asam loh. Asam. Ya, apakah asal juga bisa merasakan asam? Gitu? Ini dia. Tuh, Padahal dia di matanya juga udah nggak tahan. asam dia. Hasil. Mungkin ya ntar dulu. Katanya kerasukan dewa, dikasih jeruk nipis kok dibuang katanya. Itu matanya gitu-gitu kan asem. Nah, bergetar langsung biji matanya aja. Tapi mungkin maksudnya kan ini kerasukan sama makhluk gitu ya, Oke. sama sesuatu. Mungkin dia nggak mau itu gitu. Kadang kan yang kerasukan juga di kita, di orang Sunda gitu. Mintanya kopi hitam, nggak kopi gudeg. Iya, Starbucks. Nggak minta Starbucks kan. Nah makanya mungkin ini juga sama. Dia nggak mau tuh makan jeruk nipis. Oke. Ya. Tapi apakah emang ini asli kesurupan gitu mungkin ya kan? Oke. Tak ada sesuatu yang masuk gitu. Kalau saya perhatikan ini kayak budaya ya, dia jadi apa ya, tontonan tuh ya, ada tabuh-tabuhan kayak Iya. gitu lah ya. Berarti ini konteksnya budaya. Kalau budaya berarti dia konteksnya sedang bervibrasi ya dengan dirinya sendiri. Sehingga betul vibrasi ini ada yang menggerakkan sedikitnya asal yang dinamakan hodam ya. Tapi kalau untuk dikasih makanan seperti ini dia juga bereaksi karena dia masih sadar untuk vibrasi ini masih sadar. Jadi setengah sadar gitu ya. Ya setengah ada yang menggerakkan tapi dia sadar gitu. Nah kalau yang full tidak sadar, saya pernah berkolaborasi debus ya dengan salah satu sesepuh namanya Waksesoris. Dia ketika pementasan full suka apa ya, merasuk hodamnya dirasuki semua sehingga dia tidak sadar. Maaf ya, dia itu suka ketika kerasukan itu makan ular. Aduh. Makan ular. Jadi ketika saya main, dia kerasukan masuk mau ngambil ular lalu dimakan. Iya. Itu nggak ada rasa mual atau gimana pun sedikit pun gitu ya. Tapi ketika sudah saya sadarkan, ya dia muntah-muntah. Kayak gitu. Saya sendiri juga yang nyadarkan muntah ya. Ya itulah kerasukan, kalau yang asli itu nggak akan ada bereaksi lah. Iya. Oke. Ya kalau ada yang kerasukan pengennya Indomie. Indomie ini random banget kapan nih. Lapar itu. Iya benar.
Oke, tidak semua orang bisa melihat hadirnya Ratu Pantai Selatan. Nah, sangat beruntunglah bagi kalian yang bisa melihat penampakan Ratu Pantai Selatan ini nih katanya. Mana? Ini nih, apakah emang asli? Ibu Ratu. Waduh. Tapi di berjalan di atas air ya, mirip tuh. Ini tengah-tengah kayaknya kan, atau di pinggir ya? Itu Pinggir. hijaunya bukan hijau lagi nih. Tosca ini mah. Iya Tosca, bener ya? Iya, tapi ini kayaknya sembunyi-sembunyi ngerekamnya di zoom sampai Iya. getar-getar gitu. Sejum itu gitu ya. Iya, tuh. Ratunya berhijab ya, soleha banget Iya, gitu. katanya. Emang benar itu mah hijab? Iya. Karena emang lebih simpel hijaban kan daripada harus pakai pernak-pernik di rambut. Betul. Iya. Berat juga sih. Berat Tapi ini juga. mirip perjalanan di atas air ya kan ya, padahal bukan mungkinnya. Bukan di pinggir ya. itu. Nah, apakah emang betul nih sosok Ratu Pantai Selatan? Oke. Langsung tanya sama Kang Salim, langsung. Ini beberapa perjalanan spiritual saya, mungkin ini sharing aja ya, bagi yang sepaham mangga tidak masalah ya. Oke. Pertama dari video ini random ya, karena Ibu Ratu itu tidak memakai aksesoris yang ada warna kuningnya. Ya, karena di warna kuning ini dipakai oleh ada penguasa yang pantai dari utara namanya Dewi Nawang, itu serba kuning. Jadi nggak bisa di random kayak gini, dan warna juga bukan Tosca. Dan Ibu Ratu ini ketika menemui orang kadang bisa robah-robah tuh, bisa usia kayak 17 tahun, bisa 25 tahun, kayak 45 tahun, kayak ibu-ibu juga bisa gitu. Cuman tetap cantik meskipun perawakan tua dan dewasa gitu. Nah ini bukan sih, kayaknya ini sedang ritual di pantai, nggak tahu ritual apa, kayak ritual spiritual aja gitu ya. Iya benar. Dan ini bukan sosok Ibu Ratu sih. Oke. Bukan ya? Bukan. Dan dia ini ngerekam juga sembunyi-sembunyi ya. Iya. Oke Cigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.